Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulun ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh semua orang dalam jumlah yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Namun mengapa ada orang yang mampu meraih banyak prestasi dalam waktu yang sama, sedangkan yang lainnya tidak? Jawabannya terletak pada manajemen waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Pentingnya Manajemen Waktu bagi Generasi Muda. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memahami mengapa manajemen waktu merupakan kunci penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi generasi muda seperti kita semua. Maka di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting mengenai pentingnya manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu membantu meraih tujuan lebih cepat. Manajemen waktu memungkinkan kita untuk mencapai tujuan hidup dengan lebih cepat dan lebih terarah. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak berbakat atau tidak berusaha, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika kita memiliki rencana harian, mingguan, atau bahkan tahunan, kita akan lebih fokus pada prioritas utama kita. Sebagai contoh, seorang siswa yang membagi waktunya dengan baik antara belajar, berorganisasi, dan beristirahat akan lebih mudah meraih prestasi akademik sekaligus mengembangkan keterampilan sosialnya. Bayangkan jika ia tidak memiliki perencanaan waktu sama sekali, kemungkinan besar ia akan kewalahan dan tidak maksimal di semua bidang. Jadi, bila kita bisa mengatur waktu kita, membuat planning, maka keinginan kita akan lebih cepat untuk mencapai tujuan dan lebih terarah. Yang kedua, manajemen waktu untuk mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Hadirin sekalian, poin kedua, manajemen waktu membentuk sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Ketika kita mengatur waktu secara terstruktur, kita belajar untuk menghargai setiap detik yang kita miliki. Disiplin dalam mematuhi jadwal bukan hanya membantu menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi juga membangun karakter yang kuat, karakter yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan nyata. Sebagai contoh nyatanya, banyak tokoh sukses dunia seperti Elon Musk atau Bill Gates dikenal sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Mereka menjadwalkan kegiatan secara detail, bahkan hingga hitungan menit, hingga produktivitasnya tetap tinggi. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Jadi disiplin dalam mengatur itu sangat penting,
jika kita memiliki sebuah planning untuk kedepannya. Karena waktu itu adalah emas. Yang ketiga yakni manajemen waktu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan hidup. Hadirin yang berbahagia, poin terakhir yang tidak kalah penting adalah bahwa manajemen waktu dapat mengurangi stres dan menciptakan keseimbangan hidup. Seringkali kita merasa cemas karena tugas yang menumpuk atau jadwal yang bertabrakan. Semua itu biasanya terjadi bukan karena tugas terlalu banyak, tetapi karena kita menundanya dan tidak mengatur waktu dengan baik. Ketika kita memiliki jadwal yang terencana, setiap tugas akan terselesaikan sesuai waktunya. Kita pun masih punya ruang untuk beristirahat, bersosialisasi, dan menikmati hobi. Hidup menjadi lebih seimbang dan mental kita tetap terjaga. Contohnya, seorang mahasiswa yang membiasakan diri membuat to-do list harian akan lebih tenang menjalani perkuliahan karena ia tahu kapan harus belajar, kapan harus berorganisasi, dan kapan waktunya bersantai. Hal sederhana ini dapat mencegah stres yang sering dialami oleh generasi muda saat ini. Hadirin yang saya muliakan, dari beberapa penyampaian poin yang dapat saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen waktu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai generasi muda. Pertama, ia membantu kita meraih tujuan lebih cepat dan terarah. Kedua, ia membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, ia menjaga keseimbangan hidup serta mengurangi stres. Ingatlah pepatah bijak yang mengatakan waktu adalah pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka ia akan menebas kita. Artinya apa? Siapapun yang mampu mengelola waktunya dengan baik, dialah yang akan memegang kendali atas hidupnya. Oleh karena itu, mulai hari ini, marilah kita belajar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Susunlah jadwal harian, tetaplah prioritas, dan biasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan. Karena kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan tepat waktu. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah.